Ingat, inilah yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup ini. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dan temukan dalam diri saudara, masing-masing kita diberi wibawa, diberi otoritas, diberi kuasa, diberi kemampuan, diberi sarana, amin, untuk menjadi hampir sama seperti Tuhan sendiri. Jangan lupa. Dan kalau kita sudah sampai di situ, ternyata Papa ingin kita jadi pembebas di generasi ini. Saudara melihat orang terbelenggu, saudara melihat orang terikat, saudara melihat orang yang tertekan, melihat orang tertindas dalam hal apa saja, siapkan diri kita jadi pembebas buat mereka. Dan apa sarana yang Tuhan berikan kepada kita? Enggak main-main. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Hebat harapan ini. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jeram yang tertiup. Ia mengajar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Inilah kaum penemu. Semua penemu, inventor di dunia ini, mereka belum pernah menginjakkan daerah itu. Kalau sudah pernah diinjak, bukan ditemukan lagi, tinggal diikuti saja. Ini hebat sekali kata ini, yang belum pernah diinjak kakinya. Teman-teman saya yang dulu sejak remaja pemuda sama-sama melayani, mereka yang lihat saya, cara saya. Nggak ada seorang pun di antara mereka yang bisa ngikuti apa yang saya kerjakan. Mereka pernah bertanya, kalau waktu kami ketemu, saya cuma jawab gini, yang membedakan saya cuma satu. Saya dalam segala hal ingin menjadi pionir, bukan saya sombong. Saya berusaha tidak ingin mengerjakan apa yang sudah dikerjakan orang lain. Bukan karena sombong, dengarkan ini. Karena ini janjinya. Kalau setiap saudara bisa menginjak tempat yang belum pernah saudara injak, berarti saudara seorang penemu. Oh enggak, amin. Marco Polo seorang penemu, Columbus seorang penemu. Karena mereka belum pernah menginjakkan kaki di tempat itu, dan belum ada orang lain yang menginjakkan. Ayo kita jadi seperti itu saudara dalam hidup ini. Menginjakkan kaki yang belum pernah diinjak oleh orang tempat itu. Kalau itu kita kerjakan, hasilnya itu luar biasa. Dan itu dahsyat betul. Pak Saudara Putar, kerjakan itu luar biasa. Belum ada itu nanti di Nabi. Apa saja. Terus. Maka itu saya ingin katakan, berak pun merenung, jangan melamun. Katakan amin. Supaya keluar di kamar itu sudah menciptakan sesuatu. Jangan cuma bertelur aja di situ. Ngerti? Ciptakan sesuatu. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Yahweh yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Ini kuat sekali. Katakan amin, sir. Pulau-pulau, ini bicara tentang Indonesia. Kalau pulau-pulau, karena gak ada negara yang pulaunya sebanyak Indonesia. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, ini kerjasama, teamwork yang harus kita miliki dalam hidup kita. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Jangan lupa, tidak ada seorang pun di antara kita bisa kerja sendiri tanpa tim. Saya ulangi lagi, tidak akan ada seorang pun di antara kita bisa kerja sendiri tanpa tim. Katakan amin. Dan ini ayatnya. Maka ketika Papa memberikan kita target untuk kita menaklukkan bumi ini, dan dia beri sarana kepada kita, daya cipta hampir sama seperti dia, maka dia minta kepada kita punya teamwork yang kuat, punya tim yang kompak. Apa-apa harus dikerjakan bersama-sama.
Celakalah saudara kalau kerjanya cuma dengan suami istri saja, itu orang pelit namanya. Karena takut dibagi-bagi nanti. Selalu kerjakan dengan tim. Terus begitu. Terus. Yang sudah kompak makin kompak lagi. Kalau kita perhatikan ayat 6 dan 7 itu unik. Karena masing-masing kerjaannya beda. Bayangkan bagaimana tukang besi bisa kerjasama dengan tukang emas. Satunya kasar, satunya halus. Tapi Roh Kudus akan menolong itu. Bagaimana tukang tadi ini membuatkan logam dengan martil, ya, kerjasama dengan menguatkan orang yang menempat di atas landasan. Tentang patrian, orang patri berkata itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Kerjakan. Maka kalau kita melakukan ini, Papua akan dipulihkan, dunia akan dipulihkan, dan kerajaannya akan segera datang di bumi ini. Itulah target yang Tuhan berikan buat kita. Itu jangan cuma hidup asal hidup, bangun pagi makan, tidur lagi, berak, makan lagi, tidur lagi. Celaka betul orang kayak begitu. Hasilkan sesuatu dalam hidup. Karena ada target dalam hidup. Kalau ada yang belum pernah tahu saya dan baru ini dengar saya khotbah, maafkan saya kalau saya berkata begini. Tapi biasanya khotbah begini gampang diingat orang. Firman itu gak akan saya lupakan dalam hidup. Amin. Mari kita menghampiri Dia.